ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah setelah kita terpisah 1 bulanan atau lebih dari majlis ilmu ini, kembali kita melanjutkan biiznillah ta'ala wa bitaufiqih kajian rutin kitab Adab Harian Muslim atau tuntunan praktis adab harian muslim, yang mana pembahasan kita berkisar tentang kehidupan sehari-hari berkenaan dengan adab yang memang ada syariatnya di Al-Quran dan As-Sunnah dan bagaimana para ulama mereka memahaminya. Sampai sudah pembahasan kita di adab-adab salam dan jabat tangan. Dan kita akan mulai pada malam hari ini insyaallah ta'ala, yaitu adab salam dan jabat tangan atau semisalnya. Kita akan mulai dari nomor ke-7. Kita mulai dari poin ke-7. Ya. Di sini dikatakan oleh penulis hafizahullah atau tim penulis, dimakruhkan mengucapkan salam kepada orang yang sedang menunaikan hajat. Kalau bahasa di sini buang air. Hukumnya makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang menunaikan hajat. Sebagian ulama bahkan mengharamkan itu. Poin ke-7 ini akan kita bahas lebih tuntas dengan dalil-dalil insyaallah dan fiqihnya. Tapi dikatakan bahwasanya para fuqaha, ahli fiqih, mereka sepakat akan makruhnya mengucapkan salam terhadap orang yang sedang dalam keadaan menunaikan hajat. Perhatikan kalimat sedang dalam keadaan menunaikan hajat. Ya. Orang sedang buang air, orang yang sedang dalam keadaan menunaikan hajat. Dan ini bukan masalah tempat saja. Maksudnya begini jemaah. Kalau misalnya orang itu di dalam WC, makruh kita salam atasnya. Itu jelas. Tapi kan tidak semua orang menunaikan hajat di dalam WC atau dalam kamar mandi. Kadang-kadang di pinggir jalan. Ya. Kadang-kadang di tepi kali. Ini bukan WC. Ini bukan tempat tertutup. Tapi dia sedang menunaikan hajatnya. Maka makruh kita salam terhadapnya. Ya. Kenapa? Dan juga dimakruhkan menjawabnya. Kita makruh salam terhadap orang lagi menunaikan hajat, dan orang yang menunaikan hajat itu ketika ada yang salam padanya, dimakruhkan juga untuk menjawab salam. Jadi kalau misalnya ada orang gedor-gedor, bukan gedor-gedor ya,
ketok pintu rumah dan kita ada di dalam kamar mandi misalnya. Kita dengar itu. Assalamualaikum gitu. Kita sedang menunaikan hajat. Maka makruh untuk apa? Untuk kita jawab. Dan ini dalam keadaan menunaikan hajat. Adapun dalam keadaan selain menunaikan hajat, maka boleh. Menunaikan hajat dimaksud kencing atau BAB. Adapun kalau di dalam kamar mandi, nah di dalam kamar mandi, dia bukan menunaikan hajat, sedang apa? Wudu. Maka sebagian ulama membolehkan mengatakan waalaikumsalam. Tapi usahakan tanpa lafal warahmatullah. Karena ada lafal jalal Allah dimuliakan dalam kamar mandi, dimakruhkan untuk mengucapkan lafal jalal Allah azza wa jalla oleh sebagian ulama. Tapi ala kulli hal mudah-mudahan tidak apa-apa. Kita lagi apa? Sikat baju di kamar mandi, ada orang depan, Assalamualaikum gitu. Kita bilang Waalaikumsalam. Karena kita tidak sedang menunaikan hajat. Dalilnya dari Abu Jaham Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Falaqiyahu rajulun fasallama alaihi." Rasulullah SAW datang dari sumur Jamal. Ya maksudnya datang, ya maksudnya sedang menunaikan hajat gitu loh. Ya. Ini bahasa lainnya ya. Sedang menunaikan hajat pokoknya. Falaqiyahu rajulun fasallama alaihi. Ada seseorang lewat menemui beliau dan mengucapkan salam pada beliau. Ya Rasulullah, assalamualaikum gitu. Ingat ya, dulu itu menunaikan hajat itu kadang atau juga sering ya, tidak di dalam kamar mandi. Ini yang perlu diingat ya. Melainkan kalau misalnya BAK buka kecil apa namanya kencing di tempat pembuangan sampah itu dulu seperti itu tidak masalah. Dan sekarang juga sebenarnya tidak masalah asal tertutup aurat, tidak ada yang melihat itu. BAB di zaman Nabi SAW itu karena area padang pasir dan tidak semua rumah ada kamar khusus untuk itu, maka mereka pun menunaikan hajat BAB di yaitu al-baraz namanya. Al-baraz itu adalah al-ard al-munkhafidah. Bumi, bagian bumi yang agak menurun gitu loh. Nah, di situ tempatnya menunaikan hajat. Terbuka memang, tapi tidak terlihat oleh orang-orang sekitar karena agak turun. Ketika Rasulullah dekat situ, daerah situ, ada orang lewat. Kemudian salam, Assalamualaikum. Rasulullah SAW sedang menunaikan hajatnya. Falam yarudda Rasulullah SAW hatta aqbala 'alal jidar. Famasaha wajhahu wa yadayhi. Maka Rasulullah SAW pun tidak apa? Tidak menjawab salam orang tersebut. Karena beliau sedang dalam kondisi menunaikan hajat. Hatta aqbala 'alal jidar. Sampai kemudian Rasulullah mendekat kepada jidar. Jidar itu tembok. Famasaha wajhahu wa yadayhi. Kemudian beliau langsung mengusap wajahnya dan tangannya. Para ulama menafsirkan artinya beliau langsung tayamum. Ya. Setelah itu langsung tayamum. Paham enggak Pak di sini maksudnya? Lihat konteksnya, konteks padang pasir Pak ya. Arab. Ya bukan di sini, kalau di sini gampang air. Jadi Rasulullah sedang menunaikan hajat, ada orang sahabat lewat, kemudian Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah enggak jawab. Selesai menunaikan hajat, Rasulullah SAW langsung mendekat kepada, setelah selesai saya cebok, Rasulullah SAW mendekat kepada jidar, tembok di daerah itu ya, sebagaimana daerah padang pasir, gimana sih daerah yang banyak debunya, tembok ya. Sembelihat kemudian tayamum, ya, maka Thumma radda alaihi salam. Baru kemudian beliau menjawab salamnya. Paham gak di sini maksudnya? Apa fikih yang bisa kita dapatkan di hadis yang mulia ini? Pertama,
sebagian ulama atau sepakat para fuqaha bahwasanya ini menunjukkan makruhnya seorang yang sedang menunaikan hajat jika diberi salam, disapa dengan salam manusia, makruhnya dia menjawab. Itu ya. Itu pertama. Yang kedua, sikap Rasulullah SAW tidak menjawab salam orang ini menunjukkan makruhnya juga salam terhadap orang yang sedang menunaikan hajat. Mengucapkan salam terhadap orang yang menunaikan hajat. Makruh. Itu dua. Ketiga, di antara faedah dari hadis ini, Rasulullah SAW atau faedah langsungnya istinbatnya adalah di antara sikap yang baik saat berdoa adalah ketika dalam keadaan suci. Di antara sikap yang baik ketika berdoa adalah dalam keadaan suci. Setelah menunaikan hajat kan kita berhadas ya. Lihat contoh Rasulullah setelah menunaikan hajat, maka bergegaslah Rasulullah untuk apa? Tayamum. Karena beliau tidak menemukan air dan orang yang tadi salam itu masih kelihatan, maka beliau tergesa-gesa untuk tayamum agar kembali keadaan apa? Suci. Bisa paham nggak di sini Pak maksudnya? Karena untuk beliau ke rumah lagi ngambil air lagi, lama orang ini udah hilang duluan. Maka beliau langsung tayamum, baru kemudian beliau bilang Waalaikumsalam. Bisa dipaham gak ini? Dan beliau setelah tayamum itu suci. Ingat tayamum ini pengganti wudhu ketika memang tidak bisa menemukan air atau tidak mampu menggunakan air. Dan beliau tidak menemukan air yang dekat ketika itu karena udah habis buat cebok mungkin. Atau mungkin beliau ceboknya dengan batu mungkin. Maka beliau tayamum, suci lagi badannya, kemudian beliau menjawab Waalaikumsalam sebelum orang itu hilang dari pandangan. Itu ya. Itu tiga faedah. Ada faedah keempat. Faedah keempat adalah dari hadis ini, kejadian ini menunjukkan bahwasanya menjawab salam sangat dianjurkan bahkan menjadi kewajiban pada asalnya. Menjawab salam pada asalnya wajib. Namun ketika keadaan menunaikan hajat, maka yang tadi yang wajib menjadi apa? Makruh. Tapi Rasulullah SAW ingin mencontohkan untuk berburu pahala gitu loh. Artinya beliau tetap akan menjawab cuman dalam kondisi apa? Suci gitu. Setelah menunaikan hajat. Ya. Baik. Kemudian juga dari hadis, tadi hadis riwayat Bukhari Muslim, sekarang hadis riwayat Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fasallama falam yarudda alaihi. Kali ini hadis Ibnu Umar. Bahwasanya ada seorang pria lewat dan Rasulullah SAW sedang pipis. Pria tersebut kemudian mengucapkan salam. Maka Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Maka itu pilihan, nggak masalah. Nggak mau jawabnya nggak masalah. Bahkan makruh menjawabnya. Kemudian dari Al-Muhajir bin Funqud atau bin Qunfud. Beliau Al-Muhajir, yaitu seorang sahabat namanya Al-Muhajir, mendatangi Nabi SAW dan Nabi SAW dalam keadaan apa? Lagi pipis, kencing. Fasallama alaih, maka Al-Muhajir ini kemudian memberi salam kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falam yarudda alaihi hatta tawadda'a. Maka kemudian Rasulullah tidak menjawab salam tersebut sampai beliau kemudian berwudu. Tsumma i'tadzara ilaihi, kemudian minta maaf, meminta uzur kepada sahabat Al-Muhajir tadi yang mengucapkan salam. Maka berkata Rasulullah, inni karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala taharah. Sesungguhnya aku kurang suka, tidak suka berzikir kepada Allah azza wa jalla kecuali dalam keadaan suci. Berangkat dari hadis ini, pertama, di antara faedah baru yang kita bisa dapatkan, bahwasanya zikir dalam keadaan suci itu lebih afdal tentunya. Lebih afdal. Walaupun
dalam keadaan tidak suci tidak terlarang berzikir kecuali beberapa konteks. Dalam keadaan sedang tidak suci tidak terlarang berzikir kecuali beberapa kasus. Di antara kasusnya yaitu ketika sedang junub tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Ketika junub, ya. Ketika haid dan nifas untuk perempuan, dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid atau nifas. Namun wallahu alam yang lebih tepat yang saya lebih ikuti adalah tetap diperbolehkan membaca Al-Qur'an bagi perempuan haid dan nifas selama tidak menyentuh mushaf. Oke, gitu ya. Di antara faedah lainnya adalah menjawab salam termasuk zikir. Karena dia adalah doa. Dan doa itu termasuk bagian dari zikir. Itu fikihnya jemaah sekalian. Maka dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah, qala ashabuna, yaitu para ulama kami, yaitu ulama mazhab Syafi'iyah, mereka berkata yakrahus salamu alaihi, yakni alladhi yaqdi hajatahu. Dimakruhkan salam kepada orang yang sedang menunaikan hajat. Fa in sallama lam yastahiqqa jawaba. Kalau misalnya dia mengucapkan salam pada orang yang sedang BAB atau BAK, maka orang ini tidak berhak mendapatkan jawaban. Karena hadis tadi, hadis Ibnu Umar dan hadis Al-Muhajir. Ya. Taib. Ingat ketika sedang menunaikan hajat. Tapi bagaimana kalau misalnya sedang wudu, antum salamin, jawab nggak? Wajib jawab. Kayak di sini kan? Taib yang disebut hammam mana di sini, kamar mandi? Yang disebut kamar mandi itu yang ada bagian tempat pipisnya. Adapun ini tempat wudu, ini bukan kamar mandi. Ya maka tidak masalah di situ, tidak masalah. Ya. Taib. Kemudian yang ke-8, dianjurkan mengucapkan salam kepada anak kecil, apalagi kumpulan anak kecil sebagai contoh buat mereka. Ini sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melakukannya. Ya, kata juga dalam hadis, ya ada Anas juga. Ya, jadi dari Sayyar beliau berkata, "Kuntu amshi ma'a Thabit al-Bunnani, famarra 'ala sibyan, fasallama alaihim." Tadi ada seorang ulama ahli hadis perawi namanya Sayyar. Sayyar beliau bercerita, aku pernah jalan bersama Thabit al-Bunnani. Thabit al-Bunnani salah satu ulama besar ahli hadis. Famarra 'ala sibyan. Maka pas lagi aku ni anggap ana Sayyar dengan Thabit, bersama Thabit kita berjalan berdua. Kemudian kita melewati beberapa anak-anak sibyan. Fasallama alaihim. Maka si Thabit ini kemudian salam terhadap anak-anak itu. Kumpulan anak-anak itu lagi main apa kayak gitu ya. Assalamualaikum. Maka Thabit bercerita, kuntu ma'a Anas radhiyallahu anhu famarra 'ala sibyanin fasallama alaihim. Aku dulu pernah berjalan bareng dengan Anas bin Malik. Kemudian lewatlah kita dekat dengan atau kita melewati sibyan, anak-anak kecil. Maka Anas bin Malik pun salam terhadapnya, terhadap anak-anak kecil itu. Wa qala Anas berkata, ketika setelah salam Anas bilang ke siapa? Thabit ini ya. Kuntu ma'a Rasulillah SAW famarru 'ala sibyanin fasallama 'alaihim. Aku pernah, kata Anas, aku pernah jalan bareng Rasulullah SAW dengan Rasulullah SAW. Kemudian kami melewati beberapa anak-anak dan Rasulullah SAW salam terhadap anak-anak tersebut. Faham jemaah sekalian? Lihat riwayat yang turun-temurun, perbuatan yang turun-temurun dari Rasulullah SAW yang waktu itu jalan bareng siapa? Anas bin Malik. Kemudian melewati beberapa anak-anak. Rasulullah SAW mengucapkan salam pada anak-anak. Assalamualaikum. Gitu. Anas bin Malik sepeninggal Rasulullah SAW, suatu hari
berjalan bersama Thabit Al-Bunani, tabi'i, ahli hadis, ulama besar. Ya. Maka kemudian Anas bin Malik dan Thabit ini berjalan melewati beberapa anak kecil. Maka Anas pun melakukan hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Salam terhadap anak-anak, mengucapkan salam terhadap anak kecil. Thabit Al-Bunani, nanti setelah Anas bin Malik wafat, Thabit Al-Bunani kemudian berjalan bersama Sayyar yang merupakan seorang tabi'in. Ya, jalan bareng, kemudian ketemu dengan anak-anak kecil. Kemudian Thabit Al-Bunani salam terhadap mereka. Lihat, amalan yang turun-temurun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah enggak kira-kira untuk diamalkan? Hah? Gampang enggak, Pak? Ketemu anak-anak kecil tuh, bukan di masjid, mungkin di jalan. Bisa enggak kita lakukan itu, jemaah? Hah? Bisa. Gampang, enggak ada risiko kok. Anak-anak di Assalamualaikum, mereka jawab. Bahkan itu akan menjadi suatu memori buat mereka tentang antum, Pak. Ya kan? Insya Allah, karena anak kecil itu kadang-kadang ingatannya itu bukan kadang-kadang, seringkali kuat untuk hal-hal yang janggal bagi mereka atau unik bagi mereka, dan itu bisa antum bisa diingat olehnya sampai dia tua, bisa aja antum menjadi percontohan yang baik. Jangan cuma diingat sama mereka itu oleh anak-anak yang kadang bercanda di masjid, diingat kerasnya sebagian bapak-bapak. Kepret nih. Kadang-kadang kan begitu. Lagi sholat berjamaah, maghrib terutama, anak-anak di tempat di belakang. Udah tahu pada ribut, dikumpulin di belakang. Ya, tambah afdol ributnya itu. Maka kemudian kadang ada bapak-bapak yang jadi pahlawan. Ya, tapi agak kesiangan karena masbuk. Woi, diam. Keras suaranya, teriak dia bapak-bapak itu. Jemaah pada dengar. Nyuruh anak-anak diam, tapi dianya lebih berisik daripada anak-anak. Awas anak siapa dulu? Gitu. Itu juga akan apa? Di benak anak-anak itu akan teringat gitu loh. Oh, ini tukang kepret nih, bapak ini tukang kepret. Awas ada Pak Kepret. Nah ini gitu. Tapi coba kalau misalnya kita contohkan ke yang lain, hal lain, misalnya ketemu anak-anak lagi main, Assalamualaikum, bisa jawab mereka, Waalaikumsalam. Walaupun awal-awal mereka bingung, kok tumben ada orang salamin kita gitu. Tapi akan teringat dengan baik. Rasulullah SAW seperti itu. Dan tidak ada risiko, Pak. Ya. Kalau kita sama orang dewasa agak sungkan. Ya, ada bapak-bapak lewat, ada kumpulan remaja gitu ya. Assalamualaikum, agak gimana gitu. Tapi kalau antum bisa seperti itu, Masya Allah. Masya Allah. Biasanya penampilan bisa membuat kita mudah untuk mengucapkan salam. Kalau kita berpenampilan busana muslim atau dikenal orang-orang sebagai busana muslim, itu lebih mudah untuk mengucapkan salam. Iya. Justru kalau misalnya kita penampilan warteg misalnya, penampilan kuli bangunan misalnya kita, Assalamualaikum, itu kadang orang, ini orang dapat hidayah apa ya kata orang. Ya, agak aneh. Jadi busana itu bisa membuat kita lebih termotivasi untuk mengucapkan salam. Iya, taib. Yang ke-9, tidak memulai salam kepada ahli kitab. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La tabda'ul yahuda wal nasara bis salam. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasara. Artinya kita tidak boleh mengatakan kepada mereka Assalamualaikum. Enggak boleh, haram. Ini kalau nggak salah udah pernah ada bahas di sini ya. Hah? Pernah nggak pernah bahas? Kayaknya dulu ada yang bertanya tentang ini kalau nggak salah. Di pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Ada yang ingat nggak Pak? Itu ada yang bertanya. Sebelum bertanya bahkan mengatakan bahwasanya Pak, dikatakan sesuatu yang ekstrim kalau kita tidak boleh mengucapkan salam atau assalamualaikum kepada orang kafir itu merupakan bentuk ekstrim. Ada yang nanya seperti itu di sini. Kemudian saya bilang di sini Pak, masa nggak ingat? Kemudian saya bilang itu bukan ekstrim. Itu memang hukum syar'i dan Rasulullah SAW yang melarangnya. Kita tidak boleh memulai assalamualaikum kepada orang kafir. Ini dalilnya. La tabda'ul yahuda wal nasara bisalam. Jangan kalian mulai salam terhadap mereka. Iya, jangan.
Baik dengan kata salam atau dengan kata assalamualaikum. Enggak boleh. Karena dua itu adalah syiar Islam hanya untuk kaum muslimin. Namun kalau misalnya ada orang yang kafir salam sama kita, dia bilang assalamualaikum sama kita, maka kita jawab ucapannya apa? Waalaikum. Tok, dah saja. Waalaikum. Selesai. Enggak usah ditambah waalaikumsalam. Kenapa begitu? Karena memang itu yang dilarang oleh Nabi SAW dan dicontohkan juga oleh Nabi. Waalaikum. Cukup gitu. Ya. Itu pertama. Kedua, makna salam itu kan keselamatan sekalian, dan orang kafir itu tidak ada yang selamat sampai mereka masuk Islam dan mati di atas Islam, baru mereka bisa selamat insyaallah. Tadi nggak bisa kita kata assalamualaikum keselamatan, nggak boleh. Dan dari ini diistinbatkan dengan qiyas, kita tidak boleh mengatakan selamat, ya, tidak boleh mengatakan selamat pada mereka dengan atau selamat kepada mereka di perayaan mereka. Selamat Natal, selamat yang kemarin apa yang hari Senin itu? Selamat itu apa tuh? Waisak ya. Waisak misalnya. Enggak boleh. Karena itu soal apa? Kita itu ada harapan supaya mereka itu selamat dengan ritual-ritual syirik dan bid'ah itu. Enggak boleh. Iya. Bagaimana dengan ucapan selamat pagi? Hah? Gimana Pak? Selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat. Ucapan selamat pagi, selamat datang. Ada dua model. Yang pertama, model yang dimaksudkan hanya sebatas sapaan belaka. Dan yang kedua, dimaksudkan sebagai pengganti assalamualaikum. Pak, pahami baik-baik jemaah sekalian ya. Kan ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang, selamat apa lagi Pak? Selamat apa ya? Selamat apa Pak? Ya pagi itulah, yang seperti itulah. Selamat menikmati. Itu kalau cuman untuk keramah tamahan saja, itu dikembalikan kepada uruf, nggak masalah insyaallah. Ya, kayak Islam kayak sampai jumpa, ya, hati-hati di jalan, itu sama, semua sama, ya. Itu adalah bahasa keramahan, maka ini nggak masalah. Tapi ini bukan salam, ini bukan salam. Namun kalau diniatkan selamat siang sama pagi sebagai pengganti salam, maka ini bid'ah. Pahami baik-baik bedanya jemaah sekalian. Dan itu tercermin di maksud dan kebiasaan orang. Kalau cuma sebatas keramahan, tidak masalah. Namun tentu kurang, itu tidak afdol tanpa assalamualaikum. Kayak operator gimana operator? Ya kan, telepon dari nomor-nomor yang cuma tiga angka doang tuh loh. Selamat pagi Pak. Kadang lagi nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim berarti alhamdulillah. Ini customer service atau operator atau apa ya? Itu kan ucapan selamat pagi itu aslinya memang untuk apa? Keramah tamahan saja. Tetapi mereka selalu seperti itu. Berarti ini sebagai pengganti apa? Assalamualaikum. Maka ini nggak boleh. Ya. Tapi kalau cuma keramah tamahan aja, pagi Pak. Hanya apa keramah tamahan saja. Bukan dimaksudkan dengannya mengganti salam dan tidak membiasakan dengan itu tiap hari, maka nggak masalah insyaallah. Iya. Ya. Kayak kita di kantor kadang-kadang, kantor ya, ketemu teman gitu, atau ketemu satpam, pagi Pak, pagi.
Ya. Gitu kan ya? Gitu kan? Satpam ya, atau security. Pagi Pak. Ya pagilah, lu kira siang. Nah gitu. Itu kalau temen ya. Maksudnya pagi apa? Ya selamat pagi, cuman keramah tamahan saja. Tapi ini nggak afdol. Adapun kalau memang disengaja selalu begitu, selamat pagi. Sengaja sebagai sungkan untuk salam, nggak mau salam, maka ini suatu kebid'ahan atau suatu penyimpangan, salah. Ya. Jadi begitu rinciannya jemaah sekalian. Ya. Adapun mengucapkan selamat ulang tahun, maka ini sia-sia. Kalimat yang mungkin berupa doa, tapi di balik doa ini ada kesia-siaan, yaitu selamat ulang tahun, yaitu gembira dengan lahirnya di dunia ini, bukan atas ketaatan, bukan, tetapi hanya tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Maka mengucapkan selamat ulang tahun di hari ulang tahun orang tersebut, maka ini tidak layak untuk menuntut ilmu Ahlus Sunnah dan Muslim, enggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah kebiasaan orang-orang apa? Kafir aslinya. Orang Muslim enggak ada kayak gini dulunya. Enggak ada tuh sahabat. Ya Umar, mat milad ya, sama mat milad, selamat milad, mat milad itu diarabkan dari selamat ulang tahun. Ya, gitu ya. Kalaupun mau mendoakan keberkahan, semoga umur antum berkah, itu bukan cuma di hari ulang tahun dia. Gitu. Ya. Mat milad. Mat milad kan sama apa? Happy birthday, sama aja sebenarnya. Ya, beberapa teman-teman itu ya memang kelihatan penampilannya Islami, jenggotnya agak tipis, terus ngomongin politik terus, Masya Allah. Sama teman-temannya bilang mat milad ya, disyari'ikan gitu loh. Sungguh bahwasanya mat milad dan semisalnya sama dengan happy birthday, cuman diarabkan supaya kesannya itu ada syari-syari'inya. Enggak Pak. Iya, antum aja mungkin lupa usia antum berapa Pak. Ngerasa muda aja terus, ngerasa 24 terus gitu kan ya. Kita tuh ngapain ngurusin berapa udah usia kita di dunia ini? Sementara kita belum tahu sekarang usia hijriah kita berapa coba? Mungkin nggak tahu Pak. Karena usia hijriah kita bisa lebih banyak dibandingkan usia kalender Masehi kita. Ya. Taib. Kemudian 10. Disunahkan mengucapkan salam kepada orang yang Anda kenal maupun tidak. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakah ajaran Islam yang lebih baik? Ayul Islami afdal. Ajaran Islam yang lebih baik yang seperti apa ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tut'imut ta'am wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ajaran Islam yang paling afdal adalah engkau memberi makan. Ini sebenarnya global ya, tidak hanya kepada fakir miskin, namun kepada fakir miskin ini lebih afdal. Tentu saja lebih afdal. Kemudian ajaran Islam yang terbaik yang kedua yaitu wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Jadi kenal enggak kenal, selama antum husnudzan bahwasanya beliau muslim, maka ucapkan salam. Dan ini yang cukup sulit untuk dilakukan zaman sekarang. Ya. Malah kadang kalau kita ngucapin salam, orang curiga, ajaib. Orang curiga malah. Malah kita dipelototin, diliatin gitu. Iya. Di sebagian perumahan, alhamdulillah di sini enggak di sini. Di sebagian perumahan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Diliatin kita kayak apa gitu. Iya. Kecuali kalau penampilan antum penampilan ustadz Pak.
selama nggak bawa tas hitam. Ya. Atau satpam tersebut tahu kalau antum ustadz situ atau mau ngajar, baru insya Allah aman. Coba sekarang ke Alfamart, masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Alfamidi deh yang lebih besar. Masuk, kan dorong tarik, dorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang pada nengok nggak? Nengok. Habis itu baru antum bilang, Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuh. Khutbah. Ha? Orang kira apa? Masya Allah, Syekh nih kayak mau khutbah nih. Salam. Sampai akhir lagi wabarakatuh. Padahal, apakah itu dia sunahkan? Disunahkan karena di dalam Al-Family itu banyak, ada beberapa orang. Dan umumnya insya Allah Muslim. Tapi kita bisa nggak melakukan itu? Bisa sebenarnya, cuman berat karena urf kita itu asing terhadap hal tersebut. Baik, semoga Allah maafkan kita untuk hal-hal seperti ini. Kemudian, jemaah sekalian, disunahkan yang 11, disunahkan menjawab salam untuk orang yang menitip salam kepada kita dan untuk orang yang dititipi salam tersebut. Disunahkan menjawab salam untuk orang yang menitip salam kepada kita dan untuk orang yang menitipi salam tersebut. Sebelum ini. Kadang kan kita ini ada orang nitip salam sama kita. Ada orang nitip salam ke teman kita melalui kita gitu loh. Pak, sampaiin ya salam saya ke fulan gitu. Paham nggak Pak maksudnya Pak? Tolong fulan ada di dekat rumah antum ya Pak ya? Iya. Tolong sampaiin salam aneh ke beliau ya. Itu kan nitip salam melalui antum. Pertanyaannya, setelah kita itu jadi tempat penitipan salam, apa hukumnya kita menyampaikan titipan tersebut kepada pihak yang disalami? Ngerti nggak pertanyaannya Pak? Ngerti Pak? Misalnya Bapak punya teman namanya siapa? Coba sebutin teman Bapak. Naufal. Ini Bapak Naufal. Ini Bapak Naufal. Enggak, temannya siapa? Enggak punya Pak? Sebut Pak Taufik. Oh Pak Taufik yang itu Pak? Iya. Tolong sampaiin ya salam ke beliau ya. Berarti antum jadi tempat penitipan sendal. Salam. Apa hukumnya Pak Naufal menjalani titipan itu? Apa? Paham nggak? Berarti kan ada beban amanah. Ha? Apa hukumnya? Wajib atau tidak wajib? Nah ini khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib untuk menunaikannya, dikiaskan dengan amanah. Ya kan? Dikiaskan dengan amanah. Ya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak harus disampaikan kepada beliau, Pak Taufik. Ya. Dikiaskan kenapa? Oh, tak kira azan. Dikiaskan sebagai titipan maknawi. Dia titipan memang. Titipan itu memang wajib asalnya untuk ditunaikan, dia amanah, itu amanah. Tetapi ini titipan maknawi yang tidak sampai derajat wajib untuk ditunaikan kepadanya. Apalagi kalau lupa, maka nggak masalah. Coba sekarang sudah berapa banyak titipan salam yang lupa kita? Kebanyakan Pak, ya kan? Maka insya Allah nggak apa-apa, tenang aja, insya Allah nggak sampai dosa Pak kalau lupa itu, apalagi lupa kalau dosa, ya. Dan sebaiknya memang jangan kayak gitu, kita jangan nitip. Kan kalau udah ada nomor mereka tinggal salam aja tuh orangnya, jangan bebani orang lain gitu. Hanya saja ya kadang-kadang demi persahabatan, ya biasanya nitip yang nggak masalah, tafadhol. Itu ya. Kemudian ketika memang misalnya Pak Naufal, beliau karena nitip salam ke Pak Taufik melalui beliau. Berarti Pak Taufik ini orang yang dititipi salam kepadanya. Dan Pak Naufal ini sebagai orang yang berarti Pak Taufik tadi, ana salam kepada Pak Taufik. Antum berarti sebagai media penitip gitu, penitipan. Nah, sekarang ketika Pak Taufik kemudian diberitakan oleh antum dapat salam Pak Taufik dari Ustadz Hasan.
maka disunahkan Pak Taufik untuk menjawab salam untuk dua pihak. Menjawab salam untuk dua pihak. Untuk pihak Pak Noval, kemudian pihak Ana. Paham gak Pak? Dua-duanya disalamin, dijawab salamnya oleh Pak Taufik itu. Ya, sebagaimana kata di sini seorang datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW dari ayahnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, alaika wa ala abika salam. Semoga keselamatan atasmu dan atas bapakmu. Saya kasih contoh gini jemaah, saya kasih contoh. Misal Pak Naufal punya teman, temannya murid Anda juga, ngaji sama Anda. Namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad bilang, Pak Naufal, nanti mau ikut kajian Ustaz Hasan? Iya, kata Pak. Pak kata, tolong ya titip salam buat Ustaz Hasan dari Anda Pak Ahmad di kantor ini gitu. Dia bilang, Ustaz Hasan, ada titipan salam dari Pak Ahmad. Ana bilang apa? Wa alaika wa alaihi salam. Kalau ternyata perempuan, wa alaiki wa alaihi salam. Jadi wa alaika dulu, jawab ke orang yang dititipi dulu. Kemudian baru kepada orang yang menitip gitu. Itu sighahnya seperti itu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu sunnahnya kalau ada yang nitip salam ke kita. Wa alaika wa alaihi salam. Atau perempuan wa alaiki wa alaihi salam dan seterusnya. Seperti itu ya formatnya. Jadi itu ada sunnahnya jemaah ya. Bukan buat-buatan. Yang buat-buatan itu fi amanillah itu buat-buatan itu. Mau pergi Ustaz? Iya. Fi amanillah ya Ustaz? Selalu gitu. Teman-teman selalu gitu. Enggak ada sunnahnya fi amanillah. Tapi boleh antum doakan itu boleh, enggak masalah. Boleh enggak masalah. Cuman jangan selalu kayak gitu ya. Karena ada doa lain yang sesuai sunnah. Astaudi'uka fi dinika wa amanatika. Ada doanya dari Rasulullah SAW untuk orang yang musafar. Tapi kita tunaikan azan dulu insyaallah ta'ala. Baik, sebelum dibuka sesi tanya jawab ada tambahan nomor 12 insyaallah taala, penting juga ini. Dilarang salam dengan isyarat semata. Kecuali orang yang bisu, orang yang sedang sholat, atau orang yang jauh. Dilarang salam dengan isyarat saja. Itu jangan. Kecuali kalau emang dia bisu. Dengan isyarat. Atau dia sedang sholat. Dengan isyarat. Menjawab salam dengan isyarat. Misalnya lagi sholat. Assalamualaikum. Boleh. Atau orang yang jauh. Yang gak kedengeran. Tapi usahakan melafalkan ya. Karena salam dengan isyarat saja itu adalah salamnya Yahudi dan Nasara. Nah, ini penting kita pahami. Hadisnya dari riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukan merupakan golongan kami orang yang menyerupai selain dari kami, selain dari kaum muslimin. La tashabbahu, ya itu la tashabbahu harusnya. La tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Janganlah kalian menyerupai Yahudi atau Nasrani. Fa inna taslimal yahudi al-isyaratu bil asabi'. Sesungguhnya cara salamnya orang Yahudi adalah isyarat dengan jari. Ini cara. Ya gitu. Ya, misalnya ketemu terus yang ditemuin juga kayak gini juga. Atau dengan cara lain, dengan jari pokoknya. Wa tasliman nasara al-isyaratu bil akuf. Ya. Adapun cara salamnya orang Nasrani itu adalah memberi isyarat dengan akuf kaf, telapak tangan. Tanpa ngomong. Ya. Gitu. Ya gitu. Jadi jangan. Gimana? Kadang-kadang kita gitu enggak? Enggak sadar kadang-kadang gitu. Tapi itu menyerupai orang Yahudi atau Nasara. Kalau Yahudi kayak gini, kita enggak ada kayak gini.
Enggak kayak gini. Oke? Itu dalam hal salam ya. Tapi kalau dalam hal lain seperti isyarat-isyarat yang ada di kereta itu, masinis dengan, saya nggak tahu jemaah dia ada yang kereta mania nggak? Masinis di depan kan biasanya kalau kereta antar kota antar provinsi dulu ya. Misalnya dari Gambir, nanti akan ada yang prit ya, prit terus habis itu nunjuk apa gitu kan, prit, nanti antum akan lihat di bagian masinis akan mengeluarkan kepalanya kemudian kayak gini, nunjuk kayak gini, untuk menunjukkan bahwasanya terkoneksi antara saya dengar kamu loh gitu. Boleh nggak kayak gini? Boleh, ini hal yang duniawi mubah. Ini nggak ada kaitannya dengan salam. Jadi jangan, wih masinis kayak gini, nunjuk ke operator, wah Yahudi ini. Enggak, ini enggak ada kaitannya dengan Yahudi. Karena Yahudi itu mulai kayak gini yaitu ketika apa? Ketika salam. Karena enggak tahu itu namanya apa, ada istilahnya tuh. Terutama di Jepang. Mereka itu di Jepang atau di Indonesia juga. Kan di kereta kan, bukan di kereta, di dekat rel biasa itu ada lampu merah, kuning, hijau itu kan sama gitu. Itu biasanya nunjuk sinyal merah gitu kan. Untuk menunjukkan bahwasanya dia tuh siap siaga gitu loh dengan sinyal-sinyal yang ada di situ gitu loh. Itu nggak masalah, nunjuk-nunjuk itu nggak ada kaitannya dengan salam. Nah sekarang ikhwan jemaah, muskilahnya kita ini tanpa sadar melakukannya. Bahkan mungkin ada juga kadang-kadang karena keikut dan kita kebawa dengan bagaimana keumuman orang. Tapi mudah-mudahan dimaafkan ketika kita hanya sebatas menyapa, bukan bermaksud salam gitu loh. Gitu kan? Nah kalau misalnya kayak gini Nasara, gini kayak Yahudi, kayak gini apa tuh? Gitu. Yang soalnya juga kayak gitu dongak kepalanya. Itu nggak tahu ngikutin siapa. Allahu a'lam. Tapi kadang-kadang kita gitu, ya. Jadi begini, ikhwan. Kalau dengan isyarat itu karena terlampau jauh, nggak masalah. Ya, kalau dengan isyarat itu karena terlampau jauh nggak ada masalah. Atau tidak memungkinkan untuk dengan suara yang memang tak akan bisa terdengar dengan baik, maka nggak masalah dengan isyarat. Nggak masalah. Tapi usahakan tetap assalamualaikum, walaupun nggak kedengaran, usahakan. Kayak kita naik motor, kan di teras rumah orang gitu, tin gitu kan, pakai tin. Bisa nggak assalamualaikum gitu diganti dengan tin? Wah tini wa zaitun. Enggak, tin itu artinya apa? Enggak ada artinya. Ini isyarat bukan? Isyarat, boleh enggak? Kalau memang tidak memungkinkan terdengar, fadhol boleh. Ya. Tin gitu. Ya kan suara motor, tin, suara klakson, bukan watini wa zaitun, bukan. Tapi kan di bahasa kita kan apa namanya? Tin. Enggak. Kecuali kalau misalnya memang tidak bisa terdengar olehnya. Tapi usahakan tetap tin sambil assalamualaikum gitu. Walaupun enggak kedengaran. Maka orang di sana biasanya apa kan? Kayak gini kan? Gimana Pak? Paham nggak maksudnya? Kita lewat rumah orang gitu. Tin, assalamualaikum. Woi. Yang di sana nggak kedengaran assalamualaikumnya, dia langsung kayak gini. Kira-kira itu ngapain habis itu? Berhenti, minggir, berhenti terus habis itu nasihatin dia. Ittaqillah ya akhi, itu Nasara itu, enggak boleh kayak gitu kan. Artinya kalau memang tidak dari jauh tidak memungkinkan terdengar, enggak apa-apa pakai isyarat tanpa ada maksud menyerupai Yahudi atau Nasara. Begitu Pak ya. Wallahu alam. Itu materinya insyaallah untuk malam ini insyaallah taala. Apakah ada pertanyaan di sini jemaah? Ya, fadhal Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya kalau bisa itu aja. Eh, enggak begitu. Enggak. Harus saya jelasin lagi yang junub haid tadi bukan begitu rinciannya, Pak. Ya itu yang haid dan nifas. Ya. Oh iya. Iya. Itu udah 3 itu, Pak. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa semua itu Pak, pertanyaannya apa aja tadi. Terlalu banyak. Yang pertama apa yang pertama itu saya lupa lagi. Ya makruh. Iya. Ketika sedang menunaikan hajat. Adapun kalau misalnya tidak menunaikan hajat di kamar mandi, maka sebagian ulama membolehkan menjawab salam. Ada juga ulama yang tidak membolehkan, bahkan tetap memakruhkan. Karena apa? Karena wa'alaikum atau wa'alaikumussalam itu tetap termasuk doa. Dan doa itu bukan sesuatu yang baik di dalam kamar mandi. Tapi insya Allah tidak masalah insya Allah. Ya. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua apa tadi Pak? Baca Quran bagi yang junub, kalau membacanya sebagai tilawah, maka tidak boleh. Sebagai tilawah. Adapun membacanya sebagai zikir yang memang ada wiridnya, maka nggak masalah. Bisa dipahami Pak? Contoh dia junub, melakukan jima dengan istrinya sebelum tidur malam. Malas mandi sekarang, besok pagi aja. Akhirnya dia wudu. Kan tetap dia tetap tidak suci kan? Tapi sebelum tidurnya dia membaca ayat kursi. Boleh nggak? Boleh. Karena di sini bukan sebagai tilawah, melainkan sebagai apa? Sebagai zikir wiritan. Adapun yang haid dan nifas, maka boleh membaca Al-Quran dengan syarat tidak menyentuh mushaf. Adapun mushaf elektronik maka nggak masalah, karena dia pada hakikatnya bukan mushaf cetak. Dan dia bisa berubah-ubah kan layarnya. Yang ketiga, apa Pak? Ya. Kalau kita nggak tahu orang ini muslim atau enggak, kita kembalikan ke daerah itu. Umumnya orang muslim atau bukan? Nah, begitu Pak ya. Umumnya orang muslim atau bukan? Maka ya udah, kalau umumnya Indonesia muslim, salam aja. Baik, saya pikir cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.